مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فضيل المقدم محمد بن علي بعلوي ووصول وفروعهم، وأن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ الله بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waslul lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kaid, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahman wa 'aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, iman, sehat wal afiyah. Qala mu'allif rahimahullah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsin minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Shadaqallahul adzim. Kita masih membahas tentang perdebatan atau adu argumentasi antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Di ayat ini juga menunjukkan bahwa berdebat itu tidak mutlak haram. Debat tidak mutlak haram, karena di beberapa ayat Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, Nabi Nuh berdebat dengan kaumnya, dan juga para ulama-ulama terdahulu banyak mereka berdebat. Namun ada juga debat yang haram. Jadi debat itu tidak mutlak haram, namun ada debat yang haram. Nah, di sini saya kumpulkan beberapa riwayat tentang masalah perdebatan. Para ulama memberikan satu perhatian khusus tentang masalah berdebat, atau dalam bahasa Arabnya al-jidal,
Al-jidal artinya berdebat atau al-jadal atau al-mira, itu semuanya maknanya sama, yaitu berdebat. Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar mazhab Hambali, memiliki kitab berjudul Istikhrajul Jidal Minal Qur'anil Karim, yang membahas tentang perdebatan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyatakan makhluk pertama yang berdebat itu adalah malaikat. Namun perdebatannya sifatnya taat, bukan maksiat. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ayat ini menceritakan seakan-akan malaikat berdebat dengan Allah. Ketika Allah Ta'ala nyatakan, saya ingin jadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat menyatakan, ya Allah, engkau mau menjadikan khalifah orang yang melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih, berzikir kepadamu. Nah, ini seakan-akan perdebatan antara malaikat dengan Allah. Namun ini adalah ketaatan. Malaikat berdebat dengan Allah bukan maksiat, tapi ketaatan. Artinya mereka sudah melihat di bumi ini sudah ada makhluk yang mirip manusia yang dia melakukan kerusakan di bumi. Malaikat takut ciptaan ini sama dengan yang sebelumnya. Para ulama tafsir menyatakan sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini sudah ada penghuni. Sebagian mengatakan bangsa jin yang menghuni bumi. Sebagian ulama mengatakan separuh jin, separuh manusia. Maka perdebatan inilah yang pertama kali menurut Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Istikhrajul Jidal Minal Quran. Setelah malaikat berdebat, ada contoh kedua, perdebatan yang dilarang, perdebatan yang sifatnya keburukan, maksiat, yaitu iblis berdebat dengan Allah. Jika Allah Ta'ala perintahkan iblis sujud penghormatan kepada Adam, aba wastakbar, iblis tidak mau sujud. Wa kana minal kafirin, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Apa alasan? Ma mana'aka an tasjud? Allah bertanya, kenapa tidak mau sujud? Disitulah dia berdebat dengan Allah. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani minna, khalaqtahu min tin. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Tin tanah liat, pakai tok. Kalau pakai ta jadi buah tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Ini perdebatan kedua yang pernah ada di alam semesta. Pertama malaikat sifatnya taat, kalau perdebatan iblis sifatnya maksiat karena tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Rajab Hambali juga mengajarkan etika di dalam debat. Ada etika di dalam debat, ada etika di dalam berdakwah. Beliau menulis satu kitab yang memiliki korelasi dengan kitab tersebut, berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Di situ beliau kutip, orang kalau mau debat harus niatnya baik dulu. Debat yang dimana ingin mencari kebenaran, bahasa yang lebih santun,
Itu bukan debat, tapi namanya dialog, hiwar. Jadi niat dulu, niat mau mencari, mencerahkan, mencari kebenaran, bukan mencari menang. Makanya beliau katakan, kalau kita permalukan, niatnya memang ingin mempermalukan, niatnya memang ingin mengalahkan, mencari menang, maka ini debat yang diharamkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mala bih." Kita kalau mempermalukan orang dengan perbuatan dosa, ada seseorang melakukan dosa, niat kita ini menyampaikan, memberikan nasihat, tapi niatnya bukan memberikan nasihat, ingin mempermalukan. Nah, orang yang seperti ini sebelum dia meninggal dunia pasti dosa itu dia akan lakukan. Kata Nabi, itu mempermalukan orang karena dosa. Bagaimana mempermalukan orang di dalam debat yang rata-rata perdebatan agama itu para ulama. Maka adab dan etika di dalam dakwah itu sangat penting. Baca kitabnya para ulama tentang masalah debat, dialog, masalah dakwah, itu semua ada etikanya, ada adabnya, ada niat-niatnya. Seperti kitab yang sangat bagus membahas tentang etika di dalam berdakwah, etika di dalam dialog, etika di dalam menyampaikan kebaikan. Salah satu kitab yang sangat luar biasa berjudul Ad-Da'watut Tammah. Ad-Da'watut Tammah, kitab karya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di situ beliau bahas etika di dalam dialog, etika di dalam berdakwah, etika di dalam memberikan nasihat, etika di dalam menyampaikan kebaikan. Ada juga ulama yang populer, Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Beliau mengatakan, ini perhatikan kalimat beliau, "Man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa man nasaha akhahu sirriyatan faqad nasahahu." Orang yang memberikan nasihat kepada seseorang, pada saudaranya, di depan orang banyak dinasihati orang tersebut, maka itu hakikatnya bukan nasihat, tapi mempermalukan orang. Bukan begitu cara nasihat. Nah, orang yang ingin memberikan nasihat kepada saudaranya di tempat tersembunyi, empat mata, maka itulah nasihat yang sesungguhnya. Nah, ini di dalam kasus pribadi, kasus pribadi seseorang tidak boleh. Tapi kalau di zaman sekarang misalnya, keburukan ini dia tersebar secara publik lewat media, itu pun tidak langsung kita jelaskan di depan publik kesalahannya, kecuali kesalahan ini membahayakan masyarakat, bisa salah paham. Kita harus tabayyun dulu, namanya tabayyun, klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik, periksa dulu berita itu, jangan dulu disebarkan. Suruh dia yang klarifikasi, bukan kita. Datang dulu ketemu orangnya, kau punya pernyataan begini salah, keliru. Sekiranya bahasa yang tidak membuat dia tersinggung, kemudian dia harus sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, bahwa ini pernyataan saya keliru. Begitu caranya. Tidak boleh kita langsung
langsung kita menghantam, bahkan menyebut namanya, itu tidak boleh, kecuali kita tabayun dulu. Tabayun dia tidak mau, lain cerita itu. Tidak mau dia klarifikasi, itu lain cerita. Kita wajib harus menyampaikan ini pernyataan yang keliru. Tidak boleh diikutin. Jadi ada tahapan-tahapan, ada etika di dalam menyampaikan kebaikan. Tidak semua kebaikan itu harus langsung disampaikan, harus lihat. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam kitab Sahihul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau mau memberikan nasihat kepada seseorang, lihat dulu kira-kira orang ini dia menerima tidak nasihat kita. Kalau memang dia menerima nasihat kita, sampaikan nasihat itu kepadanya. Tapi kalau sebaliknya justru menambah masalah, dia menolak, maka tidak perlu lagi kita memberikan nasihat kepadanya. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang doktor namanya Dr. Hamad ibn Ibrahim. Beliau punya kitab berjudul Usulul Jadal wal Munazarati fil Kitab was Sunnah. Kitab ini membahas bahwa perdebatan itu ada di dalam Al-Quran. Allah ceritakan para nabi berdebat, tapi berdebat dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dan berdebat untuk masalah apa? Itu penting. Jangan berdebat dengan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya. Karena perdebatan ini resikonya, kata Imam Syafi'i, mengeraskan hati dan menyebabkan permusuhan. Al-mira fil ilm yuqassil qulub wa yurithu daghain. Al-mira fil ilm yuqassil qulub. Berdebat di dalam satu masalah ilmu saja, perdebatan karena masalah ilmu itu bisa mengeraskan hati dan bisa mewariskan daghain, dendam. Bisa mewariskan dendam. Ini yang dimaksud perdebatan-perdebatan yang nanti memunculkan masalah. Perdebatan-perdebatan yang kita sudah tahu kalau kita berdebat mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka perdebatan seperti ini kita harus tinggalkan. Membuang waktu, membuang energi. Juga debat itu ada seninya, ada metodologi di dalam berdebat. Kalau kita ingin cari tahu perdebatan yang menggunakan metodologi, ada kitab berjudul Manahijul Jadal, karya Dr. Zahir. Manahijul Jadal. Di situ debat itu tidak sembarangan. Debat itu butuh seni, karena tujuan perdebatan itu sebenarnya mencari kebenaran. Jika berkaitan dengan masalah ilmu, nah debat juga punya mudarat yang sangat besar. Jadi kalau saya ini dulu pernah dialog terbuka di Jakarta dengan beberapa orang ustadz, doktor, lulusan luar negeri. Sebelum kami dialog, saya katakan dialog, karena ustadz-ustadz ini mereka, saya lihat karakternya memang ingin mencari pencerahan, bawa kitab. Dan debat tidak perlu emosi. Kita sedang mencari kebenaran. Akhirnya terjadi debat, dialog 3 lawan 1. Saya sendiri lawan 3 orang. Alhamdulillah pada akhirnya dialog yang cukup panjang, 2 di antara 3
Ada 3, menerima penjelasan saya. 1, tetap menyalahkan. Sebenarnya kalau niatnya benar, pasti 3 menerima. Cuma yang 1 tadi, niat di dalam dialognya sudah salah, bukan cari pembenaran, tapi cari menang. Debat tidak boleh pakai egois. Debat tidak boleh pakai hawa nafsu. Debat tidak boleh pakai emosi. Debat mencari kebenaran harus menggunakan etika dan ilmu. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi debat itu tidak mutlak haram. Itu para nabi debat. Nabi Ibrahim debat dengan Raja Namrud. Itu metodologi. Metodologi menyampaikan kebenaran. Namun kalau kita tidak punya ilmu di dalam debat dan tidak tahu debat ini baik atau tidak, berbahaya juga. Oleh sebab itu ada ulama bernama Syekh Nada Abu Ahmad mengarang kitab berjudul Afatul Lisan. Afatul lisan, bahaya lidah. Di antaranya bahaya lidah itu perdebatan. Jadi kalau perdebatan yang dibolehkan itu jelas dikatakan oleh ulama seperti Imam Zamakhsyari. Beliau mengatakan al-jidal bil batil min ta'ni fiha wa qasdi ila inhadil haqq wa itfa'il nurillah. Perdebatan yang haram itu adalah perdebatan yang batil, yang dimana menyerang pribadi seseorang. Kemudian tujuan perdebatannya bukan mencari kebenaran tadi. Dia mencari pembenaran dan ingin menutupi kebenaran. Inilah perdebatan yang dilarang. Amal jidal fiha li'idahi multabisiha wa hilli mushkiliha wa maqadihati ahli al-ilm fi istinbati ma'aniha wa raddi ahli zaygi biha wa anha fa'adam jihad fi sabilillah. Imam Zamakhsyari seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Al-Kasyaf. Beliau mengatakan amal jidal, adapun perdebatan yang tujuannya ingin menjelaskan sesuatu yang syubhat, takutnya orang salah paham, maka dibutuhkan dari satu dialog untuk menyampaikan, itu boleh, kata Zamakhsyari. Atau ingin menjelaskan masalah-masalah yang pelik, yang sulit, atau ingin mengambil istinbat, membuka makna-makna penjelasan dari satu masalah tersebut, maka ini pahalanya lebih besar dari jihad fisabilillah. Pahala debat seperti ini lebih besar dari jihad fisabilillah. Di dalam Al-Quran ada beberapa debat yang Allah sebutkan. Yang pertama disebut al-jidalul mazmum, debat yang tercela. Debat yang tercela disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyunhidu bihil haq. Ini debat yang tercela, yaitu debat orang-orang kafir dengan kebatilan, tujuannya untuk menutupi kebenaran. Jadi dari awal debat memang niatnya dia mau tutupi kebenaran tersebut. Apalagi dia sudah tahu, dia tahu bahwa dirinya salah, tapi dia tetap mempertahankan kesalahannya itu, hanya dibuat semacam perdebatan yang tujuannya untuk memadamkan hak, menutupi kebenaran. Itu disebut perdebatan yang tercela, al-jidal mazmum. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Nah, orang-orang yang suka berdebat ini Allah sifati juga dengan sifat sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Artinya perdebatannya isinya perdebatan tercela. Memang hobinya suka berdebat.
Allah katakan ini sifatnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ada sampai masalah sepak bola, berdebat sampai berkelahi. Ini kan lucu. Berdebat dengan masalah-masalah yang kecil. Kemudian dikatakan Imam Syafi'i itu sebenarnya senang juga dialog, berdebat. Imam Syafi'i mengatakan, saya ketika berdebat dan berdialog dengan para ulama, beliau mengatakan, saya berharap kebenaran itu keluar dari lisan lawan saya. Itu niat berdebatnya Imam Syafi'i. Saya ketika berdebat dengan seseorang, tentunya debat beliau harus ulama. Gak boleh ulama debat dengan orang yang tidak berilmu. Itu tidak akan menang ulama itu, walaupun dia sealim apapun. Dan akan membuang waktu. Orang alim berdebat dengan orang bodoh. Berarti orang alim ini ketika mau meladeni orang bodoh ini, ya orang alim ini sebenarnya bodoh juga. Debat itu harus seimbang. Karena tujuannya mencari kebenaran lewat ilmu. Orang bodoh tidak punya ilmu, bagaimana mencari kebenaran? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Kalau saya debat dengan orang berilmu, saya mengalahkan orang berilmu itu. Tapi kalau saya debat dengan orang bodoh, saya kalah, kata Imam Syafi'i. Ini jenis debat yang pertama. Memang hobinya debat, bukan tujuan mencari kebenaran. Memang hobi suka debat. Hobi menjatuhkan orang. Hobi menampilkan kehebatan di dalam berdialog, berdebat. Nah ini namanya al-jidal mazmum. Perdebatan yang tercela. Perdebatan seperti ini dosa besar. Memecah umat. Ada yang kedua namanya al-jidalul bil husna, debat yang baik. Al-jidal bil husna, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka. Perintah Allah, dialog dengan mereka, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Bukan baik saja, paling baik. Tutur katanya yang baik di dalam berdialog, niatnya baik, ilmu pengetahuannya baik, etikanya baik, baru bisa debat yang baik. Tapi kalau kurang dari ini, maka dia masuk debat yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Sunan Abi Daud yang disusun oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi menyatakan bagi orang yang sering mengalah, tidak mau debat, tanda kutip ya, bukan dalam masalah yang sifatnya publik kepada umat, merusak umat, bukan. Masalah kecil perdebatan yang kiranya masalah ini tidak terlalu berdampak buruk bagi umat, maka lebih baik kita menghindari perdebatan itu. Nabi mengatakan, ana ja'im, saya menjadi jaminan, bibaitin fi rabatil jannah liman tarakal mira, saya menjadi jaminan akan memberikan satu rumah di pinggiran surga bagi orang yang senang meninggalkan perdebatan. Orang Ternate bilang terasuka baku melawan. Sudah ya, sudah. Saya yang salah. Ya, selesai. Ada panjang.
Sudah capek, buang waktu, tidak dapat manfaat. Buku Malawang itu nggak ada manfaat. Buku Malawang. Kata Nabi, saya jamin orang yang memang di saat dia benar, walaupun dia benar nih, ini lawannya salah sebenarnya. Yang mau ajak buku Malawang ini salah. Dia benar, tapi dalam masalah-masalah yang tidak menyangkut dengan maslahat umat, ya dia mengalah. Walaupun dia benar, kata Nabi, maka saya jamin dia dapat rumah di pinggiran surga. Ya sudah, antum benar, selesai. Tidak mau. Karena tadi Imam Syafi'i mengatakan yuqassil qulub, perdebatan itu mengeraskan hati. Perdebatan mengeraskan hati. Al-Imam Auza'i, seorang ulama hafizus Syam, ahli hadis Syam 4 negara. Zaman sekarang Syam itu 4 negara. Ini beliau hafiznya, orang yang paling banyak menghafal hadis di zaman beliau. Di Syam, di Palestina, di Jordania, di Suriah, di Lebanon. Nama imamnya Imam Auza'i. Imam Auza'i ini di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam Suyuti termasuk ulama yang melarang keras wudu, habis wudu menggosok air wudu dengan handuk, dengan kain. Itu beliau termasuk ulama yang memarah, yang sangat keras melarang itu. Hukumnya makruh, tapi kalau beliau mengatakan setiap tetesan air wudu itu adalah nanti menjadi kebaikan di hari kiamat. Tapi kalau orang yang sudah hapus, itu air belum sempat menghilangkan dosa-dosa di tubuhnya, dia sudah menghapusnya dengan kain. Makanya ulama memakruhkan, biarlah dia kering sendiri ketika berwudu, tidak perlu digosok. Kecuali darurat. Mungkin dalam keadaan cuaca dingin di Eropa sana, dia segera untuk menggosok, atau ada masalah penyakit, nah itu lain hal. Tapi hukum dasarnya air wudu itu yang mengalir dibiarkan mengalir, tidak boleh digosok. Hukumnya makruh. Itu pernyataan Imam Auza'i. Imam Auza'i mengatakan, "Idza aradallahu biqaumin syarra alzamahum aljadala wa mana'ahum al'amala." Kalau Allah menginginkan kepada satu kaum keburukan, Allah buat mereka itu sibuk berdebat sehari-hari. Waktunya habis berdebat. Dan Allah cegah mereka dari amal. Kata beliau, itu tandanya Allah ingin dia mendapatkan keburukan. Ada syawahid. Nah, ini saya ambil contoh perdebatan yang terpuji. Jadi perdebatan garis besar 2. Perdebatan yang tercela namanya al-jidal al-mazmum, yang kedua namanya al-jidal mamduh. Al-jidal al-mamduh, perdebatan yang terpuji. Contohnya perdebatan antara Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Syarhu Al-Yaqut An-Nafis, Syarhu Al-Yaqut An-Nafis, kitab fikih Syafi'i. Sufyan ats-Tsauri sezaman dengan Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi perdebatannya masalah kulit hewan atau kulit bangkai hewan. Ketika disamak, apakah dia suci atau najis? Ini terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Menurut Imam Syafi'i, kulit bangkai hewan
hukumnya selama-lamanya najis walaupun disamak. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, hukum daripada kulit bangkai hewan ketika dia disamak menjadi suci. Terjadi dialog. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada hadis Nabi mengatakan, "Idza dubigal ihab faqad tahura." Apabila kulit bangkai hewan disamak maka jadi suci. Ini ada hadis dari Nabi. Imam Syafi'i juga punya argumentasi mengatakan Nabi pernah mengirim surat kepada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Juhaimah. Ini sahabat ini namanya Juhaimah. Nabi perintahkan menulis, katib sekretarisnya menulis, Nabi mendikte. Menjadi satu surat dikirim kepada Juhaimah. Yang isinya dalam surat tersebut Nabi mengatakan bahwa kulit bangkai hewan tidak bisa disucikan. Dua-dua punya argumentasi, saling dialog. Ternyata di tengah-tengah dialog tersebut mengeluarkan argumen yang sama kuat. Ini diceritakan oleh Imam Asy-Syatiri. Sama-sama kuat dan sama-sama memegang pendapatnya. Akhirnya selesai perdebatan, Imam Syafi'i merenung argumentasi dari Sufyan Ats-Tsauri. Oh, kayaknya punya dia yang benar. Akhirnya Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sampai sekarang fikih Syafi'i itu mengatakan kulit bangkai hewan kalau disamak suci, kecuali kulit dari anjing dan babi. Sampai sekarang. Padahal dulu Imam Syafi'i sebaliknya mengatakan tidak akan bisa suci. Tapi karena dialog dengan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i berubah, menarik pendapatnya, mengikuti pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Yang luar biasanya Sufyan Ats-Tsauri mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Yang tadinya mengatakan kulit daripada bangkai hewan itu najis, suci, beliau merubah pendapatnya menjadi najis, jadi tertukar karena menghargai pendapat lawan debatnya. Tujuannya sama-sama mencari kebenaran. Imam Syafi'i mengatakan nisfu ilmika ala ra'yi akhika, separuh ilmumu ada di pikiran saudaramu. Separuh ilmumu ada di pikiran saudaramu. Nah, Imam Tajuddin As-Subki menjelaskan dalam kitab Tabaqatnya mengatakan pendapat yang kuat itu adalah kulit daripada bangkai hewan selain anjing dan babi ketika disamak menjadi suci, itu yang kuat. Kenapa yang kuat? Surat yang Nabi kirimkan kepada Juhainah itu awal. Jadi awal-awal memang Nabi melarang bahwa kulit bangkai hewan itu dia tidak bisa suci awalnya. Tapi berjalannya waktu Nabi mengatakan bisa suci. Itu namanya nasikh wa mansukh di dalam ilmu. Dalam ilmu Al-Quran ada ini, an-nasikh wa mansukh. Hukum baru menghapus hukum lama. Dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Perdebatan yang kedua, perdebatan yang terpuji yang kedua terjadi antara guru dengan murid. Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i posisinya guru. Dalam masalah orang yang meninggalkan sholat, apakah dia tetap muslim atau dia sudah jadi kafir? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menjadi kafir orang yang tinggalkan sholat satu kali
Mau alasannya dia malas atau alasannya dia menolak kewajiban sholat itu, yang namanya meninggalkan sholat dihukumi kafir dengan sengaja. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, fasik, melakukan dosa, tapi tidak keluar dari Islam. Terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan perdebatan ini ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir pada tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Imam Ahmad mengatakan kafir karena ada hadis Nabi, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan faqad kafara jihara, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Ini yang diambil rujukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i membantah. Imam Syafi'i mengatakan makna sengaja di situ yaitu dia meninggalkan sholat dengan sengaja karena dia menganggap sholat itu tidak wajib yang 5 waktu. Nah, yang seperti ini dia keluar dari Islam, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau karena dia malas, maka dia tidak kafir, dia tetap muslim, tapi dia fasik. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, kalau memang pendapatmu benar, orang yang tinggalkan sholat yang 5 waktu itu dia kafir, sekarang bagaimana cara mereka masuk ke agama Islam? Imam Ahmad mengatakan caranya adalah dia sholat. Ketika dia sholat, dia masuk Islam. Imam Syafi'i mengatakan, bukankah sholatnya orang kafir tidak sah? Berarti ada yang keliru di dalam fatwa ini. Itu kecerdasan Imam Syafi'i. Nah, perdebatan seperti ini perdebatan yang baik. Dua-dua ahli ilmu, dua-dua mencari kebenaran untuk mencerahkan umat. Ada juga perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Qatadah. Ini ditulis di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Imam Ad-Damiri. Imam Qatadah waktu datang ke Kufah di Irak, beliau seorang alim, seorang ulama besar. Seluruh masyarakat Kufah hadir pada waktu itu. Beliau mengatakan, ayo saluni, silakan tanya padaku semua masalah agama, aku jawab. Ini tanya dijawab. Abu Hanifah masih anak-anak. Kemudian Abu Hanifah mengangkat tangan, saya mau bertanya. Ya, silakan. Di dalam surat An-Naml, Allah Ta'ala ceritakan Nabi Sulaiman lewat dengan pasukannya di satu lembah. Kemudian ada semut berkata, qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Ada semut berkata, wahai seluruh semut, masuklah ke tempat tinggal kalian, ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai nanti Nabi Sulaiman dengan pasukannya menginjak kalian, sedangkan mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu, tidak merasa. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, yang ingin saya tanyakan, semut yang berkata tadi itu dia laki-laki atau perempuan? Terjadi dialog. Imam Qatadah heran, kaget dengan pertanyaan seperti itu. Jadi kalau tahu ilmu jangan sombong. Maksudnya sebenarnya ada tarbiyah di situ. Jangan pernah kita mengatakan, tanya padaku, saya tahu semuanya. Ada yang kamu nggak tahu. Banyak, masing-masing orang ahli di bidangnya. Setiap orang itu punya pengalaman dan ilmu yang berbeda, punya kelebihan. Makanya Allah tegaskan, di atas orang berilmu masih ada orang berilmu.
Tidak bisa jawab. Itu perempuan atau laki? Semut itu yang berkata. Imam Qatadah mengatakan saya tidak tahu. Nah, berarti tidak tahu. Tadi bilang tanya semua. Abu Hanifah mengatakan saya tahu jawabannya. Kata Imam Qatadah, apa jawabanmu? Imam Abu Hanifah mengatakan semut yang berkata tadi gendernya itu adalah betina. Dari mana engkau tahu itu betina? Dari kata kerja qalat. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu paham. Qala itu kan artinya berkata. Di dalam ilmu nahwu, ilmu grammar bahasa Arab, kalau subjeknya, pelakunya yang berkatanya itu laki-laki tanpa ada tak ta'anis sakinah. Qala itu laki-laki. Tapi di ayat ini menggunakan tak ta'anis sakinah. Qalat namlatun. Maka itu menunjukkan bahwa ini adalah betina. Itu kecerdasan Imam Abu Hanifah. Ada juga kecerdasan Imam Ali bin Abi Thalib. Saya selesaikan ini biar tuntas. Di sini ada perdebatan pendeta-pendeta Yahudi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Pendeta-pendeta Yahudi, mereka datang mengajak dialog Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, Rasulullah SAW sudah berpindah ke alam barzakh. Wahai Amirul Mukminin, ini pertanyaan kami ajukan, kalau engkau bisa menjawab kami masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, silakan kau tanya. Dikasih pertanyaan. Ternyata semua pertanyaan tersebut Sayyidina Umar tidak mengetahuinya. Dan Sayyidina Umar tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Nah, kita seperti itu harusnya. Sayyidina Umar saja yang hidup bersama Nabi, yang Nabi katakan innallaha ja'alal haqq ala qalbi Umar wa lisanihi, Allah menjadikan kebenaran itu dalam hatinya Sayyidina Umar dan lidahnya. Seluruh pertanyaan pendeta Yahudi yang diajukan, beliau mengatakan saya tidak tahu. Ma'adri, la adri. Sayyidina Umar langsung teringat, ini yang bisa jawab Imam Ali bin Abi Thalib. Tunggu sebentar wahai para pendeta Yahudi. Ada orang berilmu di antara kami yang akan menjawabnya. Wahai Salman Al-Farisi, pergi ke rumahnya Imam Ali. Minta tolong beliau datang ke sini untuk menjawab pertanyaan para pendeta Yahudi. Sayyidina Ali datang. Singkat cerita menghadap, terjadi dialog, perdebatan. Kemudian Imam Ali mengatakan, silakan kalian ajukan pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Maka orang-orang pendeta Yahudi mengatakan, kapan pintu langit? Pertanyaan pertama, kapan pintu langit terkunci? Pertanyaan kedua, kapan itu pintu langit terbuka? Pertanyaan ketiga, kuburan yang berjalan di bumi, kuburan apa? Pertanyaan keempat, ada makhluk yang bukan manusia dan jin, tapi dia bisa memberikan nasihat kepada kaumnya. Pertanyaan kelima, 5 makhluk yang pernah hidup di bumi namun tidak dilahirkan lewat rahim perempuan. Pertanyaan keenam, siapa mereka Ashabul Kahfi? Imam Ali menjawab satu persatu. Beliau mengatakan, kapan pintu langit terkunci? Di saat kita syirik kepada Allah. Karena orang yang syirik kepada Allah, seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah. Ditutup itu pintu langit. Kapan pintu langit terbuka? Ketika mengatakan la ilaha illallah. Kuburan yang berjalan di muka bumi, yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus hidup di dalam perutnya. Itu ikan bawa hampir ke dasar lautan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap dalam perut ikan, dan gelap dasar laut. Itu kuburan yang berjalan di muka bumi. Yang berikutnya, makhluk yang memberikan nasihat
namun bukan dari golongan manusia dan jin, semut daripada kisah Nabi Sulaiman. Suruh tuh masuk ke rumah kalian. Yang berikutnya 5 makhluk yang pernah hidup di bumi namun tidak terlahir dari rahim wanita. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam tercipta tidak terlahir. Yang kedua Siti Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga unta Nabi Soleh, tidak terlahir, keluar dari batu. Yang keempat domba Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail mau disembelih, malaikat menukar domba tersebut dengan Nabi Ismail. Itu tidak terlahir, diambil dari surga. Yang berikutnya tongkatnya Nabi Musa ketika berubah jadi ular. Nah, ular itu tidak terlahir dari rahim. Masuk Islam di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang satu belum masuk Islam. Ada satu pendetanya belum masuk Islam karena masih kurang satu pertanyaan. Ashabul Kahfi itu siapa? Itu Imam Ali jelaskan secara spesifik, secara rinci. Nama-namanya siapa? Tempatnya di mana? Goa yang mereka tinggal itu namanya Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabul kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Imam Ali jelaskan semuanya. Bahkan pendeta bertanya, raja yang zolim itu namanya siapa? Dijawab oleh Imam Ali. Istananya seperti apa? Istananya besar. Berapa ukurannya? Dijawab ukurannya. 1 farsah, panjangnya 1 farsah, lebarnya 1 farsah. 8 km. Masuk Islam itu pendeta. Nah, perdebatan yang seperti ini perdebatan yang baik. Ada perdebatan dan pertanyaan, yang terakhir saya tutup. Pertanyaan yang tidak mesti kita bertanya, jangan kita bertanya. Kayak Imam Sya'bi, seorang tabi'in. Datang orang ini bertanya kepada Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, iblis namanya siapa? Sebutkan namanya. Azazil. Iblis punya turunan? Punya. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah, jangan kalian jadikan iblis dan turunannya sebagai penolong-penolong kalian. Oh, kalau punya turunan, punya istri. Ya, mungkin punya istri. Namanya siapa? Itu istrinya iblis. Kata Imam Syafi'i, ada pesta pernikahannya, saya tidak hadir. Saya tidak hadir, saya tidak tahu nama istrinya siapa. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Ada kisah nyata, ada seorang santri datang kepada kiai. Ini anak muda nih, bukan santri, anak muda, baru belajar nih agama, datang bertamu ke rumah kiai. Sudah siapkan pertanyaan kepada kiai. Wahai kiai, saya mau bertanya, apa benar Allah itu ada? Kata kiai, ya Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, saya minta tolong tunjukkan wujudnya Allah. Itu pertanyaan pertama. Baik, kiai sudah sabar. Pertanyaan kedua, iblis diciptakan dari api. Benar kata kiai. Syaitan dari api, ya. Satu bangsa semua, jin dari api. Kenapa Tuhan repot-repot siksa mereka dengan api? Kan api dengan api tidak akan rasa sakit. Yang ketiga, takdir itu apa? Itu saja 3 pertanyaan kata pemuda ini. Kata kiai, sudah 3 itu saja. Iya. Ditampar. Ditampar dengan sangat keras ke wajah pemuda tersebut. Ini pemuda kaget. Kiai, kenapa tampar saya? Itu jawabannya. 3 pertanyaanmu itu jawabannya tadi itu. Ah, maksudnya apa? Saya mau tanya, gimana rasanya ditampar? Sakit, kiai. Sakit. Nah, sekarang rasa sakit itu ada wujudnya tidak? Bisa kau tunjukkan wujudnya rasa sakit? Gak bisa, kiai. Demikian Allah, kita bisa rasakan Allah itu ada. Walaupun kita tidak mampu mewujudkan Allah dengan imajinasi kita. Yang kedua, Allah masukkan ini jin yang kafir, iblis dan syaitan ke dalam neraka. Mereka tetap merasakan sakit. Tadi saya tampar kamu kulit dengan kulit. Sakit tidak? Sakit, ya sama. Ini kulit dengan kulit sakit. Ya, jin dan ya, iblis dan syaitan juga merasakan sakit. Nah, yang ketiga, kamu
Pernah berpikir tidak hari ini dapat tampar dari saya? Tidak pernah. Nah itu takdirmu. Itu takdirmu. Jadi sekali tampar jawabannya langsung 3 jawaban itu dijawab langsung ya. Mudah-mudahan Allah taala berikan sehat walafiat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi bima dunak waj'alna min qawmin tuhibbuna wa yuhibbuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.